Yo, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang isu buat teman-teman yang mungkin hari ini gagal bayar, terus diancam-ancam mau sebar data, mau data-datanya digunakan untuk buat pinjol yang baru tapi atas nama kita. Dan banyak banget ya permasalahan aplikasi pinjaman uang online saat ini yang mungkin masih menjadi beban pikiran dari teman-teman yang mungkin telat bayar atau mungkin gagal bayar. Dan beberapa waktu belakangan ini banyak juga teman-teman yang mengeluhkan yang tidak melakukan pengajuan pinjaman uang online tapi ditagih sama debt collector dan tim penagihan dari aplikasi pinjaman uang online. Jadi hari ini aku pengen ngasih tahu tentang bagaimana cara untuk menghadapi tim penagihan atau debt collector yang seperti ini. Dan buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Dan jangan lupa di bulan depan kita bakal ngadain yang namanya giveaway. Kita pengen bagikan puluhan handphone Android secara gratis untuk subscriber yang beruntung yang akan terpilih menjadi pemenang yang akan kita undi secara manual. Jadi tanpa settingan dan semuanya bisa berkesempatan untuk menjadi pemenang. Oke. Beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu yang terakhir ini banyak banget ya pertanyaan yang masuk di kolom komentar yang katanya nggak ada ngutang tapi malah tiba-tiba ditagih sama aplikasi pinjaman uang online yang namanya nggak jelas, yang aplikasinya nggak ada di aplikasi Play Store. Bahkan yang ada sekalipun mereka akan melakukan penipuan ya. Jadi untuk teman-teman yang hari ini masih telat bayar atau mungkin gagal bayar, yang diancam sama aplikasi pinjaman uang online-nya atau tim penagihannya yang katanya data-data kita akan digunakan di aplikasi pinjaman uang online yang lain untuk menghutang. Ya, ini dia permasalahannya. Dan beberapa teman-teman yang lain yang mungkin belum punya pengalaman dan mereka saat ini merasa panik, jangan panik karena itu nanti ada triknya yang akan kita kasihkan, yang akan kita beritahukan supaya nanti kalian bisa menjawab ketika ada tim penagihan yang menagih hutang atas nama kalian tapi tidak melakukan pengajuan pinjaman. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini masih telat bayar atau mungkin gagal bayar, yang katanya akan diproses ke pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa ya? Sampai dengan sejauh ini kita juga belum mengerti dan nggak paham. Tapi memang cara mereka melakukan serangan tadi memang secara bertubi-tubi untuk menjatuhkan yang namanya rasa percaya diri kita. Jadi itu harus kalian kuasai terlebih dahulu agar semuanya bisa aman. Jadi kalau seandainya hari ini teman-teman pada masih telat bayar atau mungkin gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online dan data-datanya diancam untuk dipakai di aplikasi pinjaman uang online yang lain, nah silahkan saja deh, cuekin aja itu, nggak ada tuh. Kalau seandainya nanti hal itu terjadi, kalian bisa meminta bukti bahwasannya uang tersebut memang dikirimkan ke nomor rekening kita. Jadi kalau seandainya tidak ada, jangan pernah dibayarkan. Sedangkan yang sudah menerima uang sekalipun banyak juga yang masih telat bayar atau gagal bayar. Apalagi yang nggak menerima uang sama sekali, malah tiba-tiba ditagih ke kita. Ya kalian bisa melakukan dua cara. Yang pertama cuekin, nggak usah dipedulikan. Dan yang kedua kalian bisa meminta bukti slip pengiriman uang tersebut ke rekening kita pada pukul berapa, jam berapa, hari apa dan lain sebagainya, di bulan berapa, tahun berapa. Kalau yang mereka penipu itu, maka mereka tidak akan bisa menunjukkan hal yang seperti itu. Dan beberapa waktu terakhir ini juga banyak itu teman-teman kita yang suka menipu melalui via telepon itu, yang mengatasnamakan pinjaman uang online. Jadi sekarang itu banyak yang, kalau dulu kan itu yang yang menipu lalu via telepon itu kayak lodes gitu ya. Ini mereka itu selamat, Anda akan memenangkan atau menjual beli barang-barang yang mewah itu jadi murah. Kalau sekarang tuh banyak yang penipunya itu lodesnya itu melalui aplikasi pinjaman uang online. Jadi banyak juga teman-teman yang udah ketipu hari ini. Dan aku pengen ngingatin, jangan pernah melakukan pembayaran atau tagihan atau mungkin disuruh kembalikan tanpa melalui kode virtual akun. Jadi kalau seandainya nanti mereka itu menyuruh mengirimkan uang pembayaran atau mungkin tagihan atau disuruh kembalikan tapi memakai nama pribadi bukan nama dari aplikasi, itu bisa dipastikan berunsur penipuan. Jadi jangan mau.
ya. Dan hari ini banyak juga teman-teman yang mungkin masih ya gagal bayar atau mungkin telat bayar. Tetap tenang, karena tidak semua aplikasi pinjaman uang online itu mempunyai debt collector lapangan. Dan ada beberapa aplikasi-aplikasi yang besar saja yang punya debt collector lapangan. Dan itu pun kalian tidak perlu gelisah, tidak perlu resah, dan tak perlu takut. Kenapa seperti itu? Ya mereka itu juga nggak mungkin kan buat keributan di rumah kita, di tempat pekerjaan kita. Masalah gengsi dan malu itu dibuat nomor 1001 aja. Jangan malah karena takut malu kalian malah mengganggu kehidupan kalian sendiri. Kesehatan kalian terganggu, pekerjaan kalian terganggu, sosialisasi kehidupan kalian di masyarakat menjadi terganggu. Memang beberapa efek dari aplikasi pinjaman uang online ini ya cukup berdampak ya pada kehidupan kita. Ya setidaknya rasa percaya diri yang mungkin selama ini masih 100% mungkin tinggal 60 atau 40% habis ya akibat teror dari aplikasi pinjaman uang online itu. Tapi itu nggak perlu resah, nggak perlu gelisah, karena sampai dengan sejauh ini tidak semua debt collector aplikasi pinjaman uang online itu mempunyai debt collector lapangan. Jadi tenang dulu. Dan permasalahan yang lain itu katanya berapa lama DC datang ke rumah kita ya. Setelah keterlambatan gagal bayar berapa lama baru aplikasi pinjaman uang online itu datang. Jadi kalau untuk di aplikasi Aku Laku, untuk aplikasi Kredivo, itu 1 bulan mereka udah boleh datang melakukan kunjungan dengan persyaratan menunjukkan ID card pekerjaan, bahwasannya memang mereka itu mempunyai kartu tanda pengenal bahwasanya mereka itu bekerja di aplikasi tersebut. Dan yang kedua, mereka itu memiliki surat perintah tugas penagihan. Dan yang ketiga, mereka menyuruh kita untuk melakukan pembayaran menggunakan kode virtual akun. Jadi jangan mau kalaupun nanti ada debt collector yang datang ke rumah yang ingin melakukan penagihan dan mereka meminta uang, jangan dikasih. Kalau kalian masih pengen tetap bayar, itu harus melalui aplikasi. Kalau seandainya tidak menggunakan kode virtual akun pembayaran, itu bisa dipastikan berunsur penipuan. Dan banyak banget ya masalah dari aplikasi pinjaman uang online yang mungkin saat ini masih menyelimuti dari teman-teman. Bahkan katanya ada beberapa teman-teman kita yang hari ini sudah sampai dengan jual kendaraannya ya, tabungannya habis cuman buat bayar bunga, buat bayar tagihan, dan membuat bayar itu yang namanya aplikasi pinjaman uang online. Jadi kalian harus bisa mengambil satu langkah terobosan baru. Jadi misalnya kalian memang harus menghentikan sejenak pembayaran. Jadi kalau terus-terusan dihantui rasa takut, kalau terus-terusan dihantui dengan teror, ya itu bakal membuat kehidupan kalian kelimpungan. Jadi harus tenang dulu ya. Itu jangan sampai nanti uang yang kita tabung malah habis. Dari awal aku udah ngasih tahu, jangan sampai aplikasi pinjaman uang online ini niatnya mau menyelesaikan masalah malah menambah masalah baru. Itu yang menjadi banyak dinamika dan dilema ya untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang gagal bayar aplikasi pinjaman uang online. Oke. Terus untuk teman-teman yang mungkin hari ini gagal bayar ya, yang mendapatkan berbagai macam peringatan, kalian harus membayarkan tagihan kalian hari ini pukul sekian, kami tunggu ini segala macam, kalau tidak data Anda akan diproses ke pihak ketiga dan lain sebagainya. Jangan pernah terfokus pada jam atau mungkin pukul yang mereka berikan, karena itu membuat kalian akan menjadi lebih panik nantinya. Jadi tenang dulu, relax ya. Kalau memang saat ini kalian berada di bawah tekanan, kalian bisa mengambil langkah untuk menonaktifkan sementara sambil ngumpulin uang ya untuk bisa bayar utang. Jadi jangan sampai mengambil tindakan yang mungkin akan merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Saya udah bolak-balik untuk mengingatkan jangan sampai mengambil langkah-langkah yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Kita tidak mau ada lagi korban yang berjatuhan akibat dari aplikasi pinjaman uang online, tekanan dari aplikasi pinjaman uang online. Jadi supaya nanti masyarakat Indonesia juga tahu bahwasanya cara main dari aplikasi pinjaman uang online itu, cara penagihannya memang seperti itu. Jadi kalian tinggal jelaskan saja kepada teman-teman kalian atau mungkin rekan-rekan kalian yang mengetahui kalian sedang melakukan pengajuan pinjaman uang online, agar mereka tidak menggubris, agar mereka mencuekkan saja ya tentang apa yang diberitakan
kepada kita. Cuma kadang-kadang teman-teman kita nih banyak juga mulutnya yang seperti petasan atau mungkin seperti bom ya, yang nyebarin ke sana kemari, padahal dia juga belum tentu tahu bagaimana cerita dari aplikasi pinjaman uang online tersebut. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.